Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali ya ketika ada spekulasi yang muncul dari Pak Ahok yang seolah-olah mengkritik Anies Baswedan. Dan hari ini publik bisa menilai sendiri seperti apa perkataan Ahok. Dan bahkan Ahok katanya ada yang berbisik-bisik bahwa ingin calon di DKI Jakarta lagi. Benarkah seperti itu? Tetapi ada berita yang mengatakan seperti ini. Debat selamatkan uang negara Anies Baswedan dinilai beda sama Ahok. Dia nggak acting marah-marah. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting dan bahkan di Twitter seperti ini komentar-komentarnya. Ini dari Andi Sinulingga. Sayang Anies dulu nggak halo-halo, acting marah-marah kayak Ahok seolah-olah penyelamat uang negara. Imbas target sertifikasi guru yang tidak tercapai, maka Kemendikbud menyurati Kemenkau bahwa ada kelebihan anggaran yang transfer ke pemerintah daerah untuk pembayaran TPK. Ini sangat luar biasa sekali. Anies Baswedan bisa menyelamatkan 23, berapa triliun gitu kan. Yang saya baca begitu kan sangat luar biasa sekali begitu Anies Baswedan ini. Dan akhirnya kemudian digantilah menteri itu. Tetapi ada yang menarik dari ini, yaitu terkait dengan pernyataan yang dulu itu pendukung Pak Jokowi dan Pak Ahok, dan sekarang yaitu memuji Anies Baswedan dan mendukung Anies Baswedan seperti ini. Ini tuh Ahok, dengerin kata Mami, Isa mantan idola dan pilihanmu waktu sama Jokowi. Ini yang lagi viral hari ini. Ini cukup menarik sekali. Mari kita dengarkan bersama. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Atau Bapak ini belum bisa move on. Kelebihan dari Pak Anies bukan hanya pintar ngomong, Pak. Pemimpin itu memang harus pintar ngomong. Tetapi Pak Anies itu selain pintar ngomong, dia juga pintar untuk bekerja. Kerjanya bukan marah-marah aja, seperti yang Bapak lakukan terlebih dahulu. Dia nggak mau nyinggung-nyinggung pemerintahan yang sebelumnya. Dia malah mengapresiasi kinerja Pak Ahok selama 5 tahun sebelumnya. Tapi Pak Ahok kenapa berbicara demikian? Memang tidak menyebutkan nama, tapi tertuju kepada Pak Anies. Saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun, baru kinerja dari Pak Anies yang saya rasakan lebih maju dan lebih berkualitas. Dari segi pembangunan contohnya, taman-taman, rumah DP 0%, sampai semua kali-kali bersih di Jakarta. Dan tentunya banjir pun tidak lama-lama parkir di halaman. Hanya tergenang aja Pak Ahok, nggak seperti pada masa Bapak. Yang bundaran HI seperti kolam lele, kuning Pak. Saya dulunya termasuk orang yang kagum kepada Pak Ahok. Waktu pertama kali Bapak terpilih, saya juga ikut memilih karena saya juga suka dengan Pak Jokowi dulu. Setelah pergantian, tapi kinerja Pak Anies patut diapresiasi dan diacungin jempol. Jempol kita ada 2. Bila perlu, Mami jempol semua. Semuanya Mami kasih buat Pak Anies. Ya, kita nggak usah munafik lah. Kinerja Pak Anies selama 5 tahun ini patut diapresiasi dan diacungin jempol. Pak Anies itu juga manusia, yang mana punya kesalahan, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Tapi jangan kekurangannya mulu yang dibicarakan. Banyak faktor-faktor yang patut kita apresiasikan. Apalagi Pak Anies itu pemimpin yang kita pilih dan menang. Bukan pemimpin yang digantikan pejabat sebelumnya, tapi kita pilih. Dan Mami juga ikut memilih Pak Anies Baswedan. Dan tentunya Mami tidak menyesal karena ibu kota Jakarta dan saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun terbukti kinerja Pak Anies patut diacungin jempol. Tentunya tidak marah-marah dan suka mengeluarkan omongan-omongan kotor. Seperti siapa saya juga nggak tahu, anak-anak online pasti tahu. Begitu loh Bapak. Itulah tadi komentar-komentar dari dulu pendukung Ahok, Pak Jokowi, dan sekarang kembali ke Anies Baswedan begitu. Dan bahkan ini ungkapannya dari Twitter, ungkapan yang berdasarkan fakta, bukan fitnah atau kebencian seperti ungkapan buzzer dan orang dungu. Pemimpin memang harus pintar, salah satunya pintar omong, bukan cuma biasa asal ngomong kayak Ahok. Izin tag Basuki PTP. Ya, Kak, terima kasih. Nih, banyak sekali. Ini saya juga
warga Jakarta, Tante. Tidak masalahkan kerja Anies. Tante juga lebay. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter ya. Maklumlah warga pribumi kulit kuning semuanya sama tahu kenapa. Karena ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak bakalan batah di Indonesia. Mami Isa, siapa sih kok Basuki hashtag Basuki BTP omongannya kok 100% benar. Dan bahkan dari Sinulingga seperti ini komentar-komentarnya ini, untung Anies ada yang nggak yang lain dan bersekap gitu. Terserah mau kelebihan transfer atau tidak tercapai target hingga anggaran lebih, tapi mengembalikan uang negara yang lebih, sikap jujur yang sulit kita lihat lagi saat ini. Pemimpin yang mengayomi bukan penguasa. Itu jebakan Pak Anies kalau menteri PDIP bisa diembat. Jadi Anies dipecat bukan gara-gara ini kan, tapi gara-gara nggak bisa kerja di Kemendikbud kan, sama kayak Rizal Ramli. Ini yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya, yang lagi rame ya. Dan bahkan banyak yang men-tweet ini terkait dengan Pak Anies jadi menteri. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, debat selamatkan uang negara, Anies Baswedan dinilai beda sama Ahok. Dia nggak acting marah-marah. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, politikus Golkar Andi Sinulingga buka suara terkait dengan kelebihan tunjangan profesi guru saat Anies Baswedan masih menjadi Menteri Pendidikan senilai 23,3 triliun. Wow, sangat luar biasa, fantastis luar biasa. Dirinya buka-bukaan memuji mantan gubernur tersebut dan menilai beliau lebih daripada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan bahkan menurutnya Anies tak perlu keluar-keluar maupun bersandiwara dengan cara marah-marah dan menyelamatkan uang negara. Sayang, Anies dulu nggak halo-halo acting marah-marah kayak Ahok seolah-olah penyelamat uang negara, sentil Andi Sinulingga melalui akun Twitternya. Sebelumnya, kata Andi Sinulingga, karena target sertifikasi guru yang tidak tercapai pada era Anies, Kemendikbud menyurati Kemenkau bahwa ada kelebihan anggaran yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk pembayaran TPK. Diketahui staf khusus Menteri Keuangan Menko Prastowo Justinus beberkan fakta soal kelebihan tunjangan profesi guru pada masa Anies Baswedan masih menjadi menteri senilai 23,3 triliun. Wow, sangat luar biasa sekali. Ya berbeda dengan Ahok begitu kan. Ya Ahok bukan marah-marah seolah-olah dia menyelamatkan uang negara, seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia kuat, seolah-olah dia benar. Padahal di samping itu tidak ada kerja yang nyata, kerja keberhasilannya tidak membuat apa-apa di DKI Jakarta begitu kan. Karena memang gubernur giveaway dari Pak Jokowi ya. Jadi apapun ya dia lakukan, dia hanya marah-marah karena aktingnya begitu kan. Padahal ya tidak punya prestasi, tidak punya mengelola di Jakarta sudah amburadul dan sebagainya. Untunglah Anies Baswedan penyelamat untuk membangun DKI Jakarta. Itu sudah dua. Jadi menteri Kemendikbud waktu itu juga jadi penyelamat dari uang negara 23, triliun. Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat ini. Dan bahkan ini Kemenkau belak-belakan soal kelebihan tunjangan guru 23 triliun ini. Kementerian Keuangan Kemenko angkat suara soal kelebihan anggaran tunjangan profesi guru senilai 23, triliun pada 2016 lalu saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perbincangan di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter satu Sasutan Merenggah. Dan bahkan baru-baru ini dikatakan kelebihan anggaran itu disebabkan oleh kesalahan Kemenkau yang transfer kebanyakan untuk membayar tunjangan. Namun Kemenkau menyatakan informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Hal ini disampaikan langsung oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo lewat akun Twitternya. Dan menurut kelebihan anggaran itu disebabkan oleh target sertifikasi guru yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkau tak mencapai target. Padahal bendahara negara mengalokasikan anggaran berdasarkan data Kemendikbud. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan.
Berbeda dengan Ahok hari ini, seolah-olah dia penyelamat uang negara, seakan-akan dia gini dan wah ya menjadi bahan tertawaan hari ini begitu kan. Dan publik bisa menilai sendiri. Kemarin juga seolah-olah menyinggung Anies Baswedan begitu kan. Jadi kalau dia ingin calon lagi di Gubernur DKI Jakarta, ya mungkin tidak banyak yang memilih karena sudah berpengalaman kinerja Pak Ahok ya biasa-biasa aja, tidak menonjol, ya warga DKI Jakarta biasa aja begitu kan, dibandingkan Anies Baswedan. Anies Baswedan sangat luar biasa sekali membangun infrastruktur, membangun Transjakarta, JIS, membangun berbagai macam infrastruktur yang bisa dibilang prestasinya sangat wow. Jadi saya kalau dibandingkan dengan Ahok jauh begitu kan. Jadi artinya adalah bahwa penyelaman negara hakikatnya yaitu adalah Anies Baswedan. Ini menjadi penting, dan bahkan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali bisa dideklarasikan dan bisa dicalonkan oleh Partai Nasdem, dan kemarin di HUT Partai Nasdem sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa gitu, dibandingkan dengan Ahok begitu. Ya Ahok kalau menurut saya tidak ada apa-apanya, dia hanya pinter marah-marah dan bahkan yang menyalahkan seperti ini. Ini banyak yang menyalahkan ini. Banyak genangan di Jakarta, Ahok salahkan kontraktor. Banjir Jakarta, Ahok salahkan wali kota Depok. Banjir Jakarta, Ahok salahkan PLN, minta maaf kepada warga Jakarta. Jakarta dikepung banjir, Ahok salahkan laut. Ahok salahkan lurah ketika terjadi banjir di kompleks menteri. Tanggul Mutiara jebol, Ahok salahkan pengembang. Bukan salah saya, ingat itu. Inilah kesimpulannya bahwa semuanya itu adalah semua menyalahkan begitu kan. Ahok itu menyalahkan orangnya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Terus apa pekerjaan Ahok? Kira-kira seperti itu. Itulah yang kemudian publik bisa menilai sendiri seperti apa kinerja Ahok. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.